Shalom semua saudara, senang bertemu kembali. Saya ingat awal tahun ya, kita bertemu dalam kasih Tuhan. Juga saya lihat makin banyak yang bergabung ya. Dan saya menyampaikan satu firman Tuhan berjudul The Resting Place. Tempat istirahat. Kemana-mana saya dengar orang, aduh capek kalau begini. Waduh, udah nggak tahan lagi. Udah capek. Tapi Tuhan Yesus itulah the resting place kan. Barang siapa letih lesu datang pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan buat jiwa kita. Suruh pikul kukuknya Tuhan enak. Bebannya ringan. Dan dia hobi memberi kekuatan baru pada yang tidak berdaya. Dan juga memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Ya, firman Tuhan berkata dalam kitab Exodus, kitab Keluaran pasal 17, saya ajak kita lihat. Sebetulnya tidak usah dibaca semua ya, karena ini semua hamba Tuhan dan saya berbicara pada para pemberita firman. Tapi kita mau lihat di sini, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Sin itu artinya onak duri. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Saya garis bawahi, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Rafidim itu the resting place. Hidup manusia cuma dua aja, rest ataupun stres. Kalau stres hati-hati loh, 3S ya. Stres, stroke, lalu stop, saudara. Hati-hati ya. Lalu mulailah bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikan air pada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata pada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Kita tahu mencobai Tuhan itu adalah satu dosa yang besar. Melawan raja, pemberontakan. Hapuslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa. Berkata, ngapalah engkau memimik keluar Mesir, untuk bunuh kami, anak-anak kami dan anak kami dengan kehausan. To kill us. Tuduhannya membunuh. Ini bukan tuduhan pertama ya. Sudah dari mereka keluar dari tanah Mesir. Jangan lupa ya. Rencana Tuhan itu tidak pernah setengah jalan. Dia berkata dalam Ulangan 6 ayat 23, catat saja. Dia mengeluarkan kita dari rumah perbudakan. Tidak untuk berhenti di sini, tapi untuk masuk. To enter. Ya, untuk masuk di dalam tanah yang dijanjikan. The promised land. Tidak ada rencana Tuhan kita terus di padang belantara. Tidak pernah dalam rencana Tuhan apakah sampai 40 tahun. Tidak ada. Tapi apa yang membuat mereka tidak masuk ke tanah yang dijanjikan? Pertama, ketidakpercayaan. Ya, Ibrani 3:19 berkata, they cannot enter, mereka tidak bisa masuk karena apa? Ketidakpercayaan. Kedua, intimidasi. Waduh, perhatikan pecundang. Saya bilang, sulit keadaannya, orangnya. Satu hari ada teman saya sih, dia cerita tentang dia pelayanan di sebuah kota. Wah, orang sana itu bengkung katanya. Bengkung itu keras kepala, tegar tengkuk. Iya, kedengaran sama jemaatnya, saudara. Ya, dan juga mentalitas apa? Mentalitas belalang. Ini kita ini kan jemaat Tuhan, dan perhatikan, kita melayani Tuhan disuruh siapa? Disuruh organisasi atau disuruh oleh Tuhan. Ketika saya menyeberang Selat Bali tahun 89, hari ini saya 32 tahun. Kalau menurut Tuhan beres, saudara. Enak-enak, ya. Nggak usah, jadi jangan sekali-kali keluar sungut-sungut dari mulut kita. Bagaimana Pak masuk hadirat Tuhan? Gampang, saya bilang. Masuk gerbangnya dengan apa? Ucapan syukur. Jadi cuma ada dua golongan ini, ya, yang bersungut-sungut dengan pemuji. Cuma ada pengomel dengan pemuji. Kita termasuk yang mana? Kita tahu dalam firman Tuhan, kalau kita bersungut-sungut, bahkan ular berbisa datang. Termasuk corona berbisa. Jadi firman Tuhan berkata mereka bertengkar dengan Musa. Hidup ini adalah, ada bilang kesempatan. Hidup ini adalah perjalanan, saudara. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini penuh dengan ujian.
Ulangan 8 mengatakan kepada kita sebagai pengikut Kristus, aku memberi kamu roti dan air serba sedikit. Coba perhatikan air kita. Saudara-saudara yang ada di desa justru airnya banyak ya. Mereka melalui padang belantara. Tapi bisa digambarkan apa? Uang. Ya, kadang-kadang hati kita kecut. Lihat, waduh, sudah apa aja nih habis-habisan ini. Kalau kita lihat kantong kita akan stres. Kita kalau lihat minta tolong teman, kita kecewa. Nah, mau udah kecewa, gampang lihat ke atas. Sayangnya bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari mereka. Ya, saudaraku. Dan pada saat itu, Musa lapor pada Tuhan. Para pemimpin, kalau Anda lapor pada ketua wilayah Anda, pada sinode, tidak didengerin lah. Ya, karena mereka sendiri pusing. Tetapi Musa lapor pada Tuhan. Apa yang harus kulakukan pada bangsa ini? Pernah bagian lain dia berkata, aku ini seperti inang pengasuh buat mereka, padahal aku sudah melahirkan mereka. Mereka melempari aku dengan batu. Mungkin beberapa masih mulai lempar batu. Jadi rupanya roh demo itu dari dulu sudah ada. Saya percaya bahwa saat-saat ini, saya kan beri nama Corona Academy. Ya, Corona Academy. Saya dalam hidup ini menempatkan posisi saya sebagai hamba Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Dan ada satu kejadian aneh dalam kehidupan kami, yaitu mulai 27 Maret kami terbang dari Surabaya kembali ke Bali, dan semua sudah bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, work from home. Maka 571 hari sampai hari ini, setiap hari dikirim makanan, saudaraku. Ada aja yang kirim makanan itu ada aja, saudara. Ada aja. 571 hari tanpa putus. Aneh kan? Tapi memang ada ayatnya kan. Di dalam kitab Yesaya pasal 33, Anda boleh catat 15-17 ya. Orang yang hidupnya lurus, yang berkatanya jujur, ya, tidak mendengarkan yang buruk, ya, toh, yaitu yang menolak suap, yang menolak yaitu keuntungan yang tidak baik, maka dia akan tinggal di tempat tinggi. Oke, kubunya itu di atas bukit batu, makanannya terjamin, airnya, minumnya terjamin, dan matanya akan melihat sang raja dalam kemuliaannya, dalam kemegahannya, dan melihat negeri yang masih jauh. Haleluya. Kita ini warga negara surga, saudara. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita cuma melihat kita ini cuma yaitu penyebar agama Kristen, ya, warga negara Indonesia, wah kecil kita. Tapi lihat diri sebagai perwakilan kerajaan Allah. Sekarang kita lihat solusinya Tuhan. Jangan lupa ya, hidup ini perjalanan. Dan mereka sampai di Rafidim. Rafidim itu the resting place. Tanda seseorang disertai Tuhan, sekalipun ada badai tetap tenang, saudara. Ya, sekalipun ada tornado, ada badai, ada tsunami, tetap bisa tenang, saudara ya. Lalu ini kata Tuhan, berjalanlah di depan bangsa ini. Saudara-saudaraku, para pemimpin, para gembala. Gembala itu jalan di depan. Ya, memberi contoh, memberikan teladan. Rasul Paulus mengucapkan satu pernyataan, yang harusnya pernyataan kita semua. Ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Follow me as I follow Christ. Loh, kalau gembala jalan di belakang, oh bukan gembala itu koboi. Koboi jalan di belakang, saudara, ya, sambil dor gitu. Tapi kalau gembala jalan di depan, berjalanlah bersama siapa? Para penatua Israel. Kesulitan ini ujian iman. Kelihatan kok. Orang yang kelihatannya hebat, waduh, kebaktian aja tidak berani datang kok. Gimana mau ngabarkan Injil? Heran saya. Jadi ada banyak orang ya, sebelum ada Corona Academy ini, wah kelihatannya yes oh, ya oh. Tapi begitu ada masalah sedikit sudah imannya itu luntur, saudara ya.
Tetapi firman Tuhan berjalan, dan bawalah tongkatmu yang kau pakai untuk membelah Laut Merah, ya, Laut Teberau. Ini tongkatnya Musa, jadi tongkatnya Tuhan. Kita harus tahu dalam kerajaan Allah segala sesuatu miliknya Tuhan. Tongkat yang biasa. Kalau saudara pergi ke Istana Tokapi yaitu Istanbul, di situ katanya tongkatnya Nabi Musa. Dari apa? Dari emas, saudara. Jangan percaya, itu tongkat biasa tuh, tongkat gembala itu. Ya, dari tanah Midian sana. Tongkat zaman dulu itu ada tanda-tanda tentang perjalanan hidupnya. Itu mewakili jati diri kita. Tapi kalau dijamah oleh Tuhan, jadi tongkatnya Tuhan. Tanda heran, kemurahan, kebaikan Tuhan mengikuti kita. Tetapi bukan dia lagi yang perang, ini penting. Saya dengar Pak Niko berkata pada saya begini, saya sampaikan pada saudara. Vin, kita ini dipaksa Tuhan delegasi. Saya lihat rekan-rekan saya banyak rambutnya putih, banyak giginya palsu, ya toh. Tetapi belum delegasi. Kita harus berani mendelegasikan, ya. Usia saya 70, saudara. Usia saya 70, dan saudara saya dengar kesaksian saya bulan November tahun lalu, saya masuk rumah sakit karena COVID yang berat, saudara, ya. Saya dulu dikasih tahu, Bapak ini menengah ke arah berat. Dia bohong pada saya. Sebetulnya berat, saudara, ya. Karena ada penyakit bawaan berupa diabetes, jantung saya ada ring, ada stent 2, dan keadaannya tidak baik. Tapi di situ saya bisa tenang. Kenapa? Kalau saya dipanggil Tuhan, saya sudah punya banyak pengganti yang bisa melanjutkan pelayanan kita. Dengan anugerah Tuhan, hari ini lebih dari 320 cabang kita di mana-mana. Terakhir Pontianak, sebelumnya Houston, Texas. Ya, begitu banyak cabang-cabang baru. Bukan karena kebaikan kita, tapi tongkat Musa telah menjadi tongkatnya Allah. Kemudian dia panggil Yosua. Kita tahu Yosua ini dipersiapkan. Temukan Yosua, saudara. Ya, saya sharing kapan itu menemukan Timotius, Finding Timo. Ya, ada film Finding Nemo, di Finding Timo. Di sini Finding Joshua. Temui Joshua, ya toh. Nah, kita lihat di sana bahwa sebelumnya kan batu dipukul. Dan siapa batu itu? Who is the rock? Di dalam 1 Korintus pasal 10 kita baca bagaimana seluruh bangsa itu telah dibawa perlindungan awan, telah melintasi laut, dibaptis air, dibaptis Roh Kudus. Ya, mereka makan makanan rohani yang sama, makanan roti dari surga. Bangsa mana sih pernah dikasih roti dari surga 40 tahun? Bukan 4 hari loh. Bukan 4 tahun. 40 tahun tanpa luput. Cuma hari Sabat enggak ada, tapi hari ke-6 yaitu Jumat itu 2 kali lipat. Jadi saudara, kenapa sebelum terjadi ini kan kita pernah mengalami seperti Tuhan kasih, yaitu hasil bisa 2 kali lipat gitu. Karena masa sukar, karena musim dingin. Dan ketika dipukul, firman Tuhan berkata, dan batu karang yang mengikuti mereka, berarti kan mengikuti mereka, baiknya Tuhan itu ya, dialah Kristus. Kristus adalah batu karang yang dipukul itu. Dipukul, dipaku tangan, kaki, lalu kemudian ditusuk dengan tombak. Sehingga air keluar, bercampur darah, tinggal sedikit. Air itu kehidupan, saudara. Tadi saya umpamakan air itu seperti keuangan yang Tuhan percayakan sama kita. Keuangan itu adalah alat untuk tes hati kita. Bagaimana? Apa kita pentingkan diri sendiri? Kita lihat bagaimana orang-orang tidak kenal Tuhan. Ya, ketika ada kesulitan seperti ini, mereka bisa berkelahi. Di Amerika itu rebutan apa, saudaraku? Rebutan toilet paper. Kertas itu cebok dulu sampai berkelahi. Itulah manusia. Tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan ini jangan sampai keluar ayat ke-7 berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Coba berhenti sebentar. Kejadian 14, 15. Itu kemenangan luar biasa. Kemenangan gilang gemilang.
Laut dibelah. Ada yang menyelidiki berapa dalamnya laut waktu penyeberangan itu. 800 meter. Ketika KRI Nanggala tenggelam, kita 400 meter, nggak bisa tertolong. Itu 800 meter. Itu baru Selat Bali, saudara. Tetapi kemudian mereka bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan. Tapi kemudian ketemu Mara yang airnya pahit. Bersungut-sungutlah mereka. Lalu kemudian, saudaraku, mereka nggak tahu Mara itu dekat dengan Elim itu. 70 pohon korma, 12 mata air. Saya beritahu pada saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Waktu dia jadi manusia, pernah dia bilang, berilah aku minum. Ya, kepada wanita Samaria. Di atas salib dia berkata, aku haus. Tapi bagi saudara dan saya, yang mau hidup benar, hidup lurus, menolak suap, yang menolak keuntungan yang tidak benar, ya, menutup mata untuk melihat yang tidak baik, menutup telinga, kita akan diangkat ke benteng di atas bukit batu. Bukit batu sekali adalah Kristus. Ingat ya, jadi batu yang dipukul adalah Kristus. Ingat, tidak mungkin toh kita diselamatkan, dibeli dengan harga yang mahal, dibiarkan mati. Wah, saudaraku perhatikan ini. Lalu kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 16. Yaitu mana itu tadi? Ajaib bukan? Ketika ngomel, seperti anak kecil. Dikasih burung puyuh sedikit. Luar biasa Tuhan itu. Sudah jangan ngomel. Tapi ini mereka mengucapkan, Tuhan itu ada nggak di tengah-tengah kita? Jangan sampai itu keluar dari mulut kita, saudaraku. Sebab dia Bapa yang baik. Lebih baik kita nyanyi, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Naikkan pujian buat dia. Lalu kemudian perhatikan ayat selanjutnya. Tempat itu adalah tempat mereka mencobai Tuhan, Massa dan Meriba. Ayat 8. Lalu datanglah siapa? Amalek. Dan berperang melawan orang Israel di mana? Resting place. Kalau kita ngomel, yang datang Amalek, saudara. Namanya kok sukar sih, Pak? Amalek, Amalek. Ini ya gampang. Amalek itu amat elek. Gampang. No? Tapi Amalek itu artinya tinggal, yaitu penghuni lembah. Saya tinggal di lembah pujian yang beautiful. Saya undang kalau ke sini, mampir ya. Tapi lembah selalu berbicara lembah kesukaran, ya, lembah kegagalan, lembah kehancuran, ya toh, lembah apa saja. Jangan tinggal di situ. Dan Amalek selalu menyerang dengan cara-cara yang tidak baik. Mari kita lihat Bilangan 25, ada di situ. Silakan. Bilangan pasal 25. Ulangan 25 ayat 17. Ulangan 25 ayat 17. Slide nomor 14 ya, terus Ulangan 25. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Yang dibicarakan yang ini, Keluaran 17. Bahwa engkau ditangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu. Dihantam mereka, sedang kau lelah dan lesu, karena mereka tidak takut akan Allah. So, perhatikan kalau Israel perang dengan Hamas, ya, Hizbullah, teroris itu nyerang bukan tentara, nyerang penduduk sipil. Tidak ada aturan buat mereka, tidak ada. Sama seperti Amalek ini. Siapa yang mereka serang? Yang paling lemah. Yang jalan di belakang, yang letih, yang lesu, yang lagi letoy, itu yang diserang. Dari mana kita tahu kita letih dan lesu? Kita lihat sendiri. Ini bukan cuma berbicara secara fisik ya, tapi berbicara secara rohani. Sudahlah, saya sudah tidak bisa meneruskan pelayanan ini. Saya mau lapor, biar saya diganti saja. Ada pengharapan buat saudara. Saudara lagi diserang Amalek. Hidup ini adalah peperangan. Hidup ini
Saudara, saya peringatkan karena kita tinggal di pulau terindah di dunia, di Pulau Bali. Saya ingatkan pada semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami. Kita dipanggil jadi turis. Kita dipanggil jadi missionary. Kita tidak tinggal di kapal pesiar. Kita tinggal di kapal perang. Hidup ini adalah peperangan. Jadi pertama hidup ini adalah yaitu perjalanan. Dari satu tempat ke tempat lain. Dipimpin tiang awan dan tiang api. Hadirat Tuhan. Lalu kemudian hidup ini adalah bisa. Tapi ya pencobaan. Banyak pencobaan yang kita hadapi. Testing. Saya nak kasih nama Corona Academy supaya jemaat itu mengerti, semua pemimpin mengerti, hidup ini sekolah. Ya. Sekolah yang tidak pernah selesai. Sekolah untuk mengenal Tuhan dan mengenali diri kita sendiri. Kita pikir kita hebat. Tidak taunya ngomel. Salah satu tanda bahwa kita ini lemah apa? Kita nyalakan orang lain. Kita nyalakan Musa, kita nyalakan Tuhan. Lihat Adam, kita tanya, apa kamu makan buah yang kularang kau memakannya? Dia salahkan perempuan. Waktu itu belum ada namanya, belum jadi Hawa ya. Perempuan yang kau taruh, yang kau berikan kepadaku, yang engkau. Jadi yang salah Tuhan. Pernah dengar itu? Saya harap tidak ada keluar dari mulut kita. Tuhan ini maunya apa sih? Maunya Tuhan, kita dikeluarkan dari Mesir, rumah perbudakan, masuk negeri, berlimpah susu dan madunya. Renungan nanti Ulangan 6:23. I bring you out to bring you in. Bring you out to bring you in. Tidak supaya kita tinggal di lembah. Tidak supaya kita tinggal di padang belantara. Nah kita lihat sekarang. Lanjutkan. Bahwa engkau di dalam mereka di jalan. Dan ini perintah Tuhan, ayat 19. Masih ada 19 kan? Silakan. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan apa? Keamanan. Keamanan sini rest. Nuah, rest. Kepadamu dan segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Tuhan menyatakan perang kepada Amalek. Kita kembali Keluaran 17 tadi. Musa naik itu selalu ketika sampai di atas. Israel berkemenangan. Ketika tangannya turun, Israel terdesak. Ketika dia turun, Israel diserang habis. Tapi ada Harun dan Hur. Dan dia didudukkan di atas batu. Saya heran juga ada banyak yaitu anak-anak Tuhan yang mencari kursi. Mencari kedudukan. Heran saya. Ada yang melepaskan tugasnya sebagai pendeta atau jabatan sebagai gembala supaya jadi caleg atau cabub. Saya ketemu dengan banyak orang semacam itu. Mereka habiskan uangnya untuk nyalek dan nyabub, akhirnya nyabu-nyabu, saudaraku. Betul. Kita ini sudah punya kedudukan. Apa sih kedudukan kita? Jangan lupa. Efesus 2 ayat keempat. Saya permisi minum sebentar ya. Tak nyeruput kopi dhisik ya. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Sebelum bangkit kan mesti mati dulu ya. Jadi ada banyak lagu yang mesti dinyanyikan. Ku telah mati dan tinggalkan. Orang yang telah mati tidak takut mati, saudara. Ya, telah dibangkitkan dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kan tidak kelihatan.
Coba bahasa Inggris. And have raised us up together. Ini pentingnya persekutuan kita hari ini. And made us, bukan made you. Made us atau made me. Dia Rasul Paulus sudah berbicara tentang kita. Tapi kita semua. To sit together in heavenly places in Christ Jesus. Tuhan Yesus tidak ada di salib. Jadi kalau ada orang berkata, saya melihat Yesus di salib. Saya tahu dia ngarang-ngarang. Sebab Yesus tidak disalib. Tidak dalam kubur. Bukan naik bemo, bukan naik keledai. Dia duduk di atas takhta. Segala kuasa telah diberikan kepadaku oleh Bapa. Yang di bumi, di surga, di bawah bumi. Segala kuasa. Dan di mana kedudukan kita? Didudukan bersama. Jangan lupa ya, kita masa depannya nih Ratu alam semesta, saudara. Rajanya Tuhan Yesus. Kita sebagai tubuh Kristus. Ya kadang kita tidak enak sedikit, nggak apa-apa lah. Tapi sekarang, bukan nanti. Atas kemurahan Tuhan, baca lagi nanti ayat 2. Didudukan bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita lihat bumi kecil sekali. Waktu kita naik pesawat, sekarang semua orang bisa naik pesawat. Ya dulu kan jarang. Hanggar itu kan kelihatan besar. Yang buat pesawat itu. Tapi begitu kita mulai naik, hanggar tuh kelihatan seperti kotak korek api. Lebih naik lagi seperti pentolnya jarum. Dan tidak kelihatan. Di mana kedudukan kita? Di mana posisi kita? Bersama dengan Kristus. Karena tidak heran Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan segera Roh Kudus memberi kuasa untuk menghancurkan iblis di bawah telapak kakimu. Kristus itu, sorga adalah tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Tumpuan kaki apa ya? Dingklik, saudara. Bumi cuma dingklik, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, itu kedudukan kita. A seat of authority. Musa tidak berkata, Tuhan gimana sih keadaannya? Tidak. Dia berkata, Amalek hancur dalam nama Yeshua. Oke? Tetapi yang perang mesti Anda dan saya yang bak pedang itu Yeshua. Apa tanda orang disertai Tuhan? Tuhan perang buat kita. Karena akhir Keluaran 17 ini nama Tuhan muncul. Yahweh Nisi. Nisi panji-panji kemenangan. Saya pernah lihat, yaitu ada 4 orang tentara Amerika menurunkan, yaitu bendera Hinomaru, bendera Jepang diganti bendera Amerika di Iwo Jima. Oh, itu ikonik banget. Dan yang orang Surabaya dan kita orang Indonesia ingatlah Jawa Timur, bagaimana di Hotel Oranye itu road with blow, ya merah, jadi merah biru putih, ya merah putih biru Belanda, birunya disobek jadi merah putih. Yehova Nisi, panji-panji kemenangan. Saya tidak tahu peperangan apa yang sedang dihadapi saudara. Ketika kita lagi lemah lesu, iblis datang menyerang. Amalek itu kan anaknya iblis. Jadi ya dia tidak tahu aturan lah. Mungkin dia sedang menyerang kesehatan saudara, menyerang keluarga saudara. Dan saya ingatkan 2 tahun yang lalu pada rekan-rekan kita bahwa iblis akan menyerang family first. Lalu kesehatan, baru juga finance. Dan terbukti. Ya, tapi tidak usah takut, saudara. Sebab yang doa buat kita, Musa bisa capek. Tapi Tuhan Yesus, dia berkata pada waktu Simon Petrus tepuk dada, semuanya akan meninggalkan engkau. Aku tidak bakal. Sombong ya. Seperti yang ngomong ini. Lalu Tuhan berkata, Simon, iblis telah menuntut supaya menampi kamu seperti gandum. Tidak seperti sampah, saudara. Seperti gandum. Ya, apabila nanti kamu sudah insaf, ingatkan saudara-saudara. I will pray for you. Aku berdoa bagimu supaya imanmu jangan gugur.
Dan kepada setiap anak-anak Tuhan, mungkin di sini ada juga yang ada beberapa di lapas ya. Tuhan tidak buang saudara, Tuhan mengkoreksi saudara. Sebab di Amerika namanya bukan lapas, namanya correction center. Pusat mengkoreksi. Ya memang kalau kita kurang diajar orang tua jadi kurang ajar, termasuk yang ngomong inilah. Satu hari ya mau cerita kesaksian soal lapas. Sebab pelayanan saya kan dulu latihannya di Kalisosok, saudara ya. Medaeng baru belakangan. Nah, satu hari saya sedang berdoa pagi. Semua pemimpin harus bangun pagi dengan suara Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan bilang, hari ini kamu bicara di lapas Kerobokan. Saya bilang, baik Tuhan. Biasanya saya ke sana ya acara-acara khusus lah, Natal. Bahkan sekarang sudah banyak murid-murid yang lain. Tapi waktu saya datang ke sana, saya baru akan bicara mendadak, ada seorang pemuda. Dia berdiri dan dia berkata, stop, saya mau bicara dulu. Dia menangis sejadi-jadinya maju ke depan tinggi, 180 lebih. Dia bilang, saya ini sudah hampir putus asa. Saya ini punya pikiran bunuh diri. Istri saya ninggalkan saya. Orang tua saya tidak mengakui saya. Saudara-saudara jijik sama saya, apalagi teman-teman. Dan tadi pagi saya bilang gini, kalau Tuhan masih peduli sama saya, kirimkan Timotius Arifin ke sini. Karena PDW loh. Nah, saya ini kan jarang ada di rumah, saudara. Dulu sebelum corona ini kan jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Dia bilang, kalau Tuhan masih peduli. Dan Tuhan dalam kemurahannya membuktikan pada dia bahwa Tuhan masih peduli. Saya kira itu bagus, Allah mengerti, Allah peduli itu ya. Yehova Nisi, Tuhan panji-panji kemenanganku. Luar biasa. Salib yang tadinya lambang daripada kesadisan, daripada kekalahan jadi lambang kemenangan. Kemenangan itu disalib, kemenangan ketika kebangkitan ya. Kita yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus juga didudukkan bersama-sama dengan Dia di alam surgawi. Jadi saya ajak kita para hamba-hamba Tuhan, ya jangan ada yang bersungut-sungut. Baru-baru ini istri saya ya ceroboh lah, ya jatuh di depan rumah sih, ya terpaksa harus dioperasi. Saudara, operasinya mahal, saudara. Cuma ini ya, kelingkingnya tuh begini, saudara ya. Oh, bisa sampai sini. Tapi ya bagaimanapun kita anak Tuhan. Juga orang Surabaya. Orang Surabaya itu banyak mengucapkan untung, saudara. Ada teman saya nangis-nangis waktu itu masih SMA ya kita ya. Kita kan suka balapan motor, jarinya hilang, dipotong. Nah, kita yang orang Surabaya itu selalu bilang untung. Untung cuma jentianmu, duduk sirahmu, bukan kepalamu. Kita bisa selalu bilang untung sebagai anak Tuhan. Jadi yang ada di lapas, Tuhan peduli padamu. Kalau kamu dengar hari ini, memang Tuhan itu memberikan kita air serba sedikit. Apa sih sulitnya Tuhan memberikan air? Dia bukan cuma memberikan air. 1 Korintus 10 menjelaskan. Batu karang itu yang mengikuti kita adalah Sang Putra, Kristus. Tetapi untuk mengeluarkannya dipukul. Saudara kasih dalam Tuhan ada satu peringatan lagi. Kita baca di dalam firman Tuhan bagaimana yaitu di dalam Ulangan pasal 25 ya. Bagaimana itu ini Amalek ya. Kita baca yang lain yaitu mereka 2 kali bersungut-sungut soal air ini, saudara. Memang terlalu ya. Di mana kita tahu di padang gurun Sin yang sama, di tempat yang sama Masa dan Meriba. Dan di sana Musa gagal. Musa berkata, Tuhan berkata, berkatalah pada bukit batu itu. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita berkata pada bukit batu yang mengikuti kita. Is the rock that follow us. Luar biasa.
Tapi Musa, dia pukul 2 kali, saudara. Dan dia ucapkan kata-kata yang sangat arogan. Menyakiti hati Tuhan, sombong. Haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Hai bangsa yang tegar tengkuk. Kalau kita mulai marah kepada istri kita, anak kita, jemaat kita, hati-hatilah. Karena kita sendiri cuma manusia, saudara. Dan akibatnya Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Banyak orang berkata Tuhan itu terlalu murah hati. Tidak apa-apa kok. Tidak bisa, saudara. Kita sebagai para pemimpin, kita dituntut 2 kali lipat. Mungkin lebih. Jangan banyak mau jadi guru, kata Tuhan. Sebab kita akan diukur dengan ukuran yang lebih berat. Tetapi saudara-saudaraku, percayalah, air itu sudah tersedia. Banyak orang jadi kecil hati. Pak, persembahan tidak masuk, Pak. Loh, hidup kita bukan karena persembahan, loh. Hidup kita karena janji Tuhan. Nah, saudara, bagaimana di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita sedang membangun untuk salah satu cabang kita di Sanur. Nanti dengan anugerah Tuhan, hari Natal kita rayakan tanggal 19 Desember ya. Kita rayakan, yaitu gedung yang baru. Bisa muat 600 seat. Belum lagi ya gedung satunya bisa 400. Jadi bisa kebaktian sama-sama pemuda dengan remaja dengan kita yang dewasa. Tapi jangan lupa, kalau Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan itu tanggung jawab, saudaraku. Dalam hidup saya mengalami itu. Ya, saya mengalami bagaimana tidak perlu khawatir. Asal kita jaga diri kita, jalannya dalam kebenaran, ya, berkata jujur, menolak yang tidak baik, tidak mengucapkan yang sia-sia. Nanti kita baca nanti Yesaya 33. Tempat pelindungan kita di batu yang tinggi. Makanannya disediakan. Air minumnya terjamin. Dan kita bisa memandang kepada Raja dalam kemegahannya. Dan bisa melihat jarak jauh. Bisa melihat negeri yang jauh itu. Saya berdoa, dari apa yang saya sampaikan ini, menguatkan saudara. Ingat, jangan lupa, hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini seri ujian. Hidup ini banyak, yaitu pencobaan-pencobaan. Hidup ini adalah peperangan. Tapi hidup ini penuh kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Dan biasanya di PD Priscilla Aquila ini ada tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Arifin atas firman Tuhan pagi hari ini yang sangat menguatkan. Saya buka untuk pertanyaan, 3 pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Silahkan yang mau bertanya bisa raise hand atau chat di kolom. Yang dari lapas juga silahkan boleh juga bertanya. Silakan Bapak Ibu bisa unmute langsung yang mau bertanya. Ya Pak Sam Lintong dari Mojokerto ya mau bertanya. Iya. Pak Sam silakan. Itu dari kemarin ada pegangan mami papi. Aku ada mah 52. Cepetan mana kapan dari kamu? Cepetan depan namanya. Cepetan ada itu lah. Pak Endong juga mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya, Bapak Ibu. Pak Sam Lintong mau bertanya apa? Saya persilakan. Puji Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan. Mungkin
Firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh hambanya cukup jelas, sangat dimengerti. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan hidup kita. Satu, intinya kita taat dan jujur ya. Melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Maka semuanya itu pasti ditambahkan Tuhan, diberkati. Bagi saya itu tidak ada yang saya mau dipertanyakan karena sudah cukup jelas. Terima kasih hambanya sudah memberkati, mengingatkan firman-Nya. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Sep. Kirain Pak Ruben, oke baik, silakan Pak Ruben. selamat pagi Ya. buat semua. Terima kasih Pendeta Arifin. Mohon penjelasannya menurut pandangan Bapak mengena dengan ungkapan dari firman Tuhan, siapa yang jatuh ke batu akan hancur, tetapi yang ditimpa batu itu akan remuk. Kira-kira pengertian yang rohani kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Di dalam Amsal 28 dan 29 ada berkata begini, barang siapa mengakui kesalahannya dan meninggalkannya akan kembali disayangi. Tapi barang siapa menutupi pelanggarannya akan diremukkan, dihancurkan tanpa peringatan lagi. Jadi kita lihat contoh seperti David ya, King David. David ini kan dia itu ketika berdosa ngaku sama Tuhan. Dia jatuh ke atas batu itu, dia pecah, tapi dibangun kembali. Kita lihat contoh yang tidak bertobat seperti Saul, seperti Yudas. Oh, ditimpa batu itu remuk, tidak bisa dipulihkan lagi. Jadi itu Pak maksudnya Pak ya. Batu itu kan Kristus ya. Jelas ya? Terima kasih Pak Ruben. Ya, baik. Sudah Ciren, thank you Ciren. Satu lagi Pak Sopan Tarigan mau bertanya. Silakan Pak Sopan. Selamat siang Pak. Pak Sopan, Sopan. Saudaranya Sopan Sofian ini. Berapa kali ketemu di Jalan Sumatera Pak ya? Oh iya Pak. Iya. Ya ini Pak, mungkin ada banyak kadang kita sebagai hamba Tuhan, bahkan mungkin ya dalam pengalaman kita, bahkan mungkin saya juga, terlebih lagi dengan situasi kondisi sekarang ini. Nah seringkali dalam pengalaman kita dalam pelayanan ini, kita sudah mungkin melakukan merasa itu benar, baik untuk jemaat, keluarga, dan mungkin buat yang lainnya. Tapi seringkali dianggap itu salah, atau mungkin bisa dikatakan itu salah, atau mungkin penerimaan mereka itu belum nangkap atau belum keterima, maka dianggap salah. Jadi seringkali kita jadi salah salah langkah gitu. Apa aku ini salah ya? Tapi kita merasa sih sebenarnya itu enggak gitu. Nah maksudnya apa di mana nih salahnya atau bagaimana harusnya kita Pak? Karena tadi Bapak kita kan harus memang menang ya sampai Kristus akan datang. Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Kalau kita baca kembali dengan baik-baik Keluaran 17 ayat 1. Mereka berangkat dengan pimpinan Tuhan, Pak. Tapi di sana tidak ada air. Jangan heran kalau Anda disalahkan. Ya, kalau kita memimpin di jalan Tuhan tidak semuanya lancar. Saya khawatir dengan pengantin-pengantin ini kalau sebab saya banyak nikahkan orang, jalan menuju pelaminan itu bertabur mawar, Pak. Mestinya onak duri, Pak. Ya, hidup jalan mengikut Tuhan itu melawan daging. Karena ada hikmat Tuhan, ada hikmat manusia, ada hikmat setan-setan, ada hikmat duniawi, ada 4. Jadi pastikan kalau kita jalan Tuhan, Bapak tenang dan tetap sopan ya Pak. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Timotius suaranya. Tuhan berkati Pak. Untuk ibu-ibunya kok enggak ada ya yang mau bertanya? Ibu-ibunya semangat dong pagi ini. Bu Paulina nih yang paling semangat nih Pak Arifin. Paling pagi masuk. Ada yang mau? Ibu Paulina, silakan.
Ayo Bu, bertanya dong Bu. Nih Bu Paulina nih, paling semangat. Bisa diambil Bu Paulina. Speakernya dibuka dulu. Speakernya boleh dibuka dulu Bu Paulina. Pak Timotius tadi ayatnya di mana Pak ya? Saya lupa. Keluaran 17 ayat 1 ya Pak Sopan tadi. Keluaran Tadi 17 ya. iya. Persinggahan Terima ke kasih. persinggahan ya, yaitu Ya. yaitu sesuai dengan titah Tuhan, tapi tidak ada air. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Ya Pak. Dari lapas ada mau bertanya? Ya, Bu Erin, saya mau tanya, Bu Erin. Oh, Mbak Hari, oke, silakan. Ya. Shalom, Pastor Arifin. Shalom. Shalom. Oh, Pak Heri. Iya. Kita ini kita pendeta pedesaan Pak Arifin ya. Jadi ya kurang begitu tahu wawasan. Tentang itu Pak Arifin, tentang apa pro kontra ajaran hypergrace. Halo. Tentang ajaran hypergrace, mungkin Pak Arifin bisa memberikan penjelasan di mana Pak pro dan pro kontranya itu Pak Arifin. Ya, kita mesti definisikan dengan jelas dulu, ya toh. Jadi pertama-tama saya mau tanya pada Pak Heri, Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama atau tidak? Sama Pak. Nah sama, ya toh. Iya. Kalau sama, kalau salah dihukum atau tidak? Dihukum. Nah, kedua, Tuhan itu modelnya kerajaan, bukan republik. Ini kan demo yang tadi. Demo itu dihukum melawan raja, iya kan? Iya. Rajanya memang sabar, tapi ada batasnya. Iya. Ingatlah kemurahan hati Tuhan, tapi juga kekerasannya. Iya. Jadi di dalam hypergrace itu mengatakan kita tidak usah ngaku lagi dosa. Sekali ngaku dosa selesai. Tuhan tidak pernah menghukum orang di alam perjanjian baru. Ojo ngawur, cuma dusta. Di dalam Alkitab pernah terjadi orang melanggar hukum Sabat di Rajam Batu, ada. Tapi tidak ada orang dusta mati. Di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Rasul 5, Ananias Safira tuh memberi tapi dusta, mati loh. Jadi saya pernah dituduh orang, itu kelompok rock itu hypergrace. Pak Kris jawab bukan, Amazing Grace. Ya, kita mengikut Amazing Grace saja Pak Hari. Jadi saya tidak setuju dengan yang mengatakan orang enggak. Loh kita kalau hubungan suami istri aja, ini kita bicara para suami loh ya. Kan kita ini rata-rata angkuh, mungkin Pak Hari enggak ya. Nah, mau ngaku salah dulu. Nah, kalau enggak ngaku salah, apa hubungan bisa jadi baik? Enggak mungkin kan? Lo ngawur itu. Ya, jadi memang yang hypergrace itu menurut saya kebablasan. Tapi sebaliknya, kebanyakan gereja-gereja kita itu sangat legalistik, Pak. Sangat. Kapan itu saya diundang ke satu daerah di Sumatera sana. Saya tidak sebut namanya. Mereka itu berdoa supaya istri saya tidak ikut. Karena istri saya pakai celana panjang. Dan pakai celana panjang dalam perjalanan masa pakai rok. Perjalanan dari Bali itu Sumatera kan jauh. Ya. Saya kasih tahu aja Binjai. Aduh, mereka doa puasa supaya istri saya nggak datang. Karena istri saya pakai celana panjang. Ya, itu agama. Jadi kita harus mengerti tentang kerajaan. Di dalam perumpamaan tentang uang mina, kita ingat bagaimana warga negara, sudah warga negara loh, berarti sudah lahir baru kan? Lahir baru itu kan proses kewarganegaraan kerajaan surga. Kami tidak mau dia, tidak mau orang ini jadi raja atas kami. Mereka tolak Kristus. Hukumannya apa? Bukan penjara, Pak, mati, Pak. Jadi saya tidak percaya kalau Tuhan itu memang kekuatannya sangat besar, tapi Tuhan mengampuni doa masa lalu, masa kini, masa akan datang. Ojo ngawur. Kita jadi gini,
Allah perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita lihat bagaimana Amalek itu menyerang umatnya. Tuhan marah. Harus dihabisin Amalek. Ketika Saul tidak membunuh semua orang Amalek, dia dibunuh, dia dipotong kepalanya oleh orang Amalek. Kalau kita baca 2 Samuel pasal 1. Dan juga itu Haman itu orang Agag, keturunan Raja Agag. Ya, kok Tuhan begitu? Lah iya, memang betul. Kalau ada cancer di tangan kita atau di mana, hanya dokter gila yang meninggalkan sedikit buat kenang-kenangan. Enggak loh, habisin. Jadi Tuhan itu benci dosa tapi cinta orang berdosa. Ya Pak Eri, pasti setuju lah. Iya. Ya. Jelas ya Pak ya? Berarti mereka cuma mengenal sisi Allah dalam sisi baiknya Pak Arifin, bukan sisi adilnya Pak ya. Loh, Tuhan itu maha benar. Maha kasih, maha murah, tapi maha benar, maha kudus. Kita lihat firman Allah berkata, kita telah melihat Yohanes pasal 1 ya. Ya, kita melihat dia tinggal di antara kita. Dia tabernakel di tengah kita, berkemah, skenoo ya. Dan dikatakan bahwa kebenaran datang melalui Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran. Dua sisi Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pastor Arifin, Tuhan berkati. Ya, Terima kasih. Tuhan berkati. Ya memang, ya silakan. Masih ada lagi? Lagi di chat ke saya Pak dari Bu Lisa, ditanyakan tolong tanya bagaimana kita bisa selalu fokus kepada Tuhan walau apapun yang terjadi, dan bagaimana agar bisa tahu apa kehendak Tuhan itu di tengah masalah itu Pak. Kalau kehendak Tuhan kan sederhana. 1 Tesalonika 4. Inilah kehendak Tuhan, pengudusanmu. God is a holy God. Allah itu Allah yang suci. Pengudusanmu. Bagaimana fokus pada Tuhan? Ini sederhana. Jangan lihat yang lain. Ya, manusia diciptakan, didesain untuk melihat satu sisi jalan. Nah, kalau saya tidak fokus sama istri saya lah, saya sudah nikah 44 tahun, tambah perkenalan 4 tahun, aku pacaran 48 tahun. Banyak distraction kiri kanan kita. Terhadap Tuhan juga gitu. Baca Kolose 3. Kamu dulu telah mati, telah dibangkitkan bersama Kristus, karena itu cari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Ya dah, cari perkara yang di atas. Sudah jelas ya? Sebab kalau kita iblis itu jagoan untuk membelokkan arah. Ya. Distraction. Ya, kejatuhan semua orang itu karena ya misalnya saja, kenapa dilarang yaitu mengemudi atau naik motor lihat HP? Ya, kecelakaan yang terjadi. Begitu sederhananya, ya. Apa kehendak Tuhan? Pengudusanmu. Ya. Untuk mengetahui kehendak Tuhan ada 3 tingkatan. Baik, berkenan, sempurna. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, bukan persembahan. Persembahan itu offering, korban yang hidup. Korban itu mesti ada yang disembelih, oke? Disembelih gini, ngek. Taruh di atas mezbah. Nanti kamu tahu kehendak Tuhan yang baik, berkenan, sempurna. Waktu saya bertobat, saya jadi pengusaha yang tidak korupsi, tidak nipu, sudah baik, tapi belum berkenan. Lalu saya melayani Tuhan di gereja, di full gospel, presenter, mungkin berkenan. Tapi saya cari yang lebih tinggi. Akhirnya saya ada di Bali ini, mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan, dan hari ini saya melihat hasilnya. Oke, jadi saya percaya itulah persembahkan tubuhmu. Ya, tangan yang biasanya buat hal yang tidak baik sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Mulut juga, ya. Oke, itu jawaban saya, Ibu Lisa ya. Tuhan berkati. Satu lagi ini ada Pak Job Purba ini ditanyakan apa alasan Musa memukul batu itu 2 kali, bukan 3 kali atau lebih atau cuma sekali? Dan bolehkah kita melakukan perintah Tuhan dalam keadaan marah? Begini ya.
kalau kita, firman Tuhan berkata cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lebih lambat untuk marah. Sebab amarah tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah. Musa itu begitu karirnya luar biasa. Cuma sekali lagi jengkel. Kalau kita baca dalam firman Tuhan itu bagaimana dia memukul batu 2 kali, itu kan pertama Miriam meninggal. Miriam ini mbakyunya Musa dan Harun. Bagaimanapun kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, ada sesuatu yang lalu orang berontak. Perhatikan, ujian itu tidak datang cuma satu. Biasanya ya berturut-turut begitulah, ya. Berturut-turut sampai berkelimpahan. Lalu Tuhan berkata, berkatalah. Kan yang sebelumnya jangan hidup dengan pengalaman. David selalu hidup tanya Tuhan. Baru menang dia. Tuhan bilang, tidak pakai strategi itu. Strategi yang lain. Tunggu sampai ada bunyi di atas pohon kertal. Powder mulberry. Baru kamu serang dengan memutar. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan tentang siapa itu Masa dan Meriba itu, di dalam kitab Bilangan pasal 20, ya, di mana Musa, yaitu bertengkar. Ya, ayat ke-7 kita baca, tolong. Bilangan 27. Tuhan berfirman pada Musa, ambillah tongkatmu, engkau dan Harun, harus menyuruh umat itu berkumpul, katakan di depan mata mereka kepada bukit batu, berkata. Ya, Bilangan 27. Harus menyuruh umat itu berkumpul, katakan. Ya, berkata kepada bukit batu. Demikianlah mengeluarkan air dari bukit batu, beri minum umat itu serta ternaknya. Tapi apa yang terjadi? Ada tongkat di tangannya. Dari pengalaman tongkat ini jadi sakti lah, sakti. Dia punya pengalaman memukul 1 kali. Tapi memperhatikan firman Tuhan dong. Karena kita cuma wakil komandan. Komandan kan Tuhan. Panglima Bala Tentara Surga. Kita baca ayat Musa tidak bisa menguasai emosi. Biasanya Musa kan dikatakan yang paling lembut hatinya. Jadi termasuk sumbu panjang. Tapi hari itu lagi mungkin istri lagi menjengkelkan, lagi segala sesuatu. Perhatikan di sana. Loh, ayat selanjutnya coba baca. Ya, Bilangan 20 ayat selanjutnya. Musa memukul 2 kali. Dan firman Tuhan menjelaskan dalam kitab Ibrani bahwa itu menyalibkan Yesus kedua kalinya. Dan akibatnya dia tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Itu yang terjadi, saudara. Jadi, kenapa kok mbak tongkatnya? Tuhan yang suruh. Ya toh? Karena tongkat itu menggambarkan, ini kan tongkat komando. Perhatikan semua panglima. Kan mbak tongkat komando, artinya otoritas. Tapi caranya mesti ngikuti panglima tertinggi. Ya. Kita lihat contoh yang baik itu Yosua ya, Yosua 5. Dia sudah punya strategi, Tuhan bilang strategimu tidak kepake. Kelilingi 6 hari. Hari ke-7 putar 7 kali, jadi 13 kali. Bukan 7 kali, 13 kali. Lalu bersorak. Tiuplah sangkakala. Sangkakala di sana adalah ram's horn, yaitu tanduk sapi domba jantan. Tanduk domba jantan. Semua secara Tuhan. Dan Musa tidak berkata, tetapi mengata-ngatai umat. Saya ngetegar tengkuk, dia marah sekali. Ya. Lalu kemudian dia berkata, hai orang-orang durhaka. Bukan lagi keras kepala. Tapi orang durhaka. Kalau kita para pemimpin lalu keluar kata-kata negatif untuk anak kita, untuk orang yang kita bina, hati-hati. Emosimu mengalahkan kepalamu. Kepalamu mesti dingin lah. Ya. Hati hangat. Kepala mesti dingin. Oke? Ya. Penjelasannya cukup panjang. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan terakhir dari Pak Rom. Ya, silakan. Halo, Pastor.
Shalom. Oh, dari Porong ya. Oke. Saya dari Lapas Porong. Iya. Ada satu pertanyaan dari kami. Mungkin kami belum terlalu paham ini. Kalau kita membaca narasi dalam ulangan, perjalanan itu semestinya kalau Tuhan mau itu bisa singkat saja. 6 hari bisa dia lewati pada tujuannya. Tapi lalu kemudian Tuhan menentukan waktu perjalanan yang lebih panjang lagi, yaitu 40 tahun. Ini 40 tahun bukan 4 purnama, bukan 4 bulan. 40 tahun itu waktu yang sangat panjang, sangat lama. Nah, tentu saja bahwa dalam perjalanan itu bangsa Israel mengalami frustrasi juga, bukan tidak frustrasi. Jika mereka membanding perjalanan yang dilakukan ini dengan kebiasaan mereka, hidup enak di Mesir walaupun mereka menjadi budak, tapi tetap makan minum tersedia secara baik. Nah, mereka frustrasi. Pertanyaan saja, kenapa Tuhan tidak mau membawa mereka dalam menyeberang laut itu hanya 6 hari, tapi justru memilih 40 hari? Apa maksud Tuhan itu? Apa tujuannya? Apakah Tuhan tujuannya hanya Tuhan ini? 40 hari atau 40 tahun? 40 tahun, 40 tahun. Apakah Tuhan dalam kurun waktu 40 tahun itu hanya ingin mendemonstrasikan kemampuan Tuhan, kuasaan terhadap bangsa Israel, atau apa ada tujuan lain dari Tuhan? Mungkin itu apa pertanyaan dan kami butuh jawaban. Terima kasih. Jalan yang biasa, tidak usah lewat laut, lewat darat, yaitu menyusur pantai, via Maris, lewat pantai, 11 hari. Tetapi memang Tuhan izinkan, itu tadi, untuk bangsa Israel tahu kuasa Tuhan. Kan ini generasi sesudah Yusuf, ya 430 tahun, bukan 400 tahun. Seperti Tuhan bicara pada Abraham 430 tahun. Mereka tidak pernah lihat kuasa Tuhan. Yang mereka lihat kuasa Tuhan itu penghukuman kepada dewa-dewa Mesir, kan? Nah, itu satu. Jadi, tapi rencana Tuhan bukan 40 tahun. Paling 40 hari kok. Ya, toh? Tetapi mereka berontak. Memang betul Musa. Bangsa yang bakar. Sehingga yang masuk itu ke tanah yang dijanjikan cuma 2 loh. Dari 2 juta, cuma 2. Dan jangan lupa, dari bangsa Israel itu ada yang bilang 2 atau 3 juta, lalu ada 500.000 bangsa yang ikut-ikutan. Jadi bukan bangsa Israel. Jadi memang ada satu istilah bagus. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, cukup 1 malam. Tapi mengeluarkan Mesir dari Israel perlu 40 tahun. Kemesirannya, lihat, bersungut-sungut. Kurang apa sih Tuhan itu? Tuhan berkata gini, kamu ini gimana sih? Bangsa mana yang pernah menukarkan Allahnya, sekalipun bukan Allah? Nah kamu punya 2 kesalahan. Ya. Firman Tuhan berkata, 2 kesalahan kamu tuh. Yaitu pertama, meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali bagimu sendiri kulah yang bocor yang tidak bisa menahan air. Itulah agama. Ya. Jadi kalau ditanya, sampai sekarang kan tidak usah lewat laut, bisa lewat darat. Apa Tuhan itu tidak ngerti ilmu bumi? Dia menciptakan. Tapi dia sengaja. Mana ada Allah yang membelah laut bagi umatnya? Mana ada Allah yang mengeluarkan air dari bukit batu? Allah yang memberi kemenangan supaya kita tahu siapa Tuhan. Perkataan Yehova Nisi itu baru muncul Keluaran 17. Sebelumnya mereka kenal Allah yang menyembuhkan, ya, Yahweh Rafa, ya. Mereka kenal Tuhan sebagai pembebas. Tetapi panji-panji kemenangan. Kuncinya di sini. Para pemimpin angkat, siapa tongkatnya Tuhan itu? Tuhan Yesus. Otoritas. Begitu ya, Bapak ya, Tuhan berkati. Ya. Berkati. Sudah terakhir ini? Ya, sudah. Silakan tutup dalam doa firman. Bapak di sorga, aku berdoa buat saudaraku, rekan-rekan sekerjaku, Tuhan. Engkau telah membuktikan pada hamba betul-betul dilindungi di bukit batu yang tinggi, makanannya sediakan air minum terjamin,
Tuhan, karena itu berikan kami hatimu, berikan kami mata dan pikiranmu, supaya kami selalu berkenan kepadamu. Dan inilah kehendak Tuhan, yaitu pengudusan. Terima kasih Bapa, berkati yaitu PD Priscilla Akila, berkati Pak Erwin, Ibu Hilda, dan semua rekan-rekan pengurus. Berkati mereka karena mereka memfasilitasi supaya firman-Mu bisa disampaikan. Dan semua anak-anak-Mu yang ada di lapas, Engkau tidak buang mereka, Engkau cuma koreksi mereka supaya boleh bangkit kembali dan kembali melayani Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, turun atas saudara semua, kasih karunia yang berlimpah, damai sejahtera, dan kemurahan Tuhan atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.